Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rafka Mizan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana cara membuat dokumen map di Microsoft Word. Nah, apa itu dokumen map? Jadi di sini saya sudah membuatnya. Nah, di sini ada panel navigation. Ya, ini adalah sebuah skripsi ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi, tombol navigasi sangat penting. Misalkan di skripsi kita ada perbaikan, ada koreksi, maka dengan adanya mapping kita bisa dengan cepat menemukan atau dengan mudah menemukan apa yang atau di bagian mana yang akan dikoreksi. Misalkan kita akan mengoreksi di bagian latar belakang, cukup kita klik latar belakang, kemudian kita cari seperti itu. Kemudian misalkan di bagian rumusan masalah atau tujuan penelitian, atau mungkin di bagian tinjauan teori, atau mungkin di bagian dasar pemikiran, variabel, kemudian gambaran umum lokasi, kemudian hasil penelitian. Nah, itu dengan mudah kita bisa menemukan ya, tanpa perlu men-scroll ya, apalagi jika halamannya sangat banyak. Nah, langsung saja bagaimana cara membuat dokumen map seperti ini. Langkah pertama, saya akan buka file yang belum ada ya. Saya akan buka file satunya. Nah, ini saya belum membuatkan dokumen mapnya. Nah, langkah pertama kita ke menu view ya. Kemudian kita aktifkan navigation pane. Nah, normalnya kan seperti ini. Jadi kita aktifkan, kita checklist navigation pane, maka akan muncul di sebelah kiri ya, tampilan seperti ini. Nah, untuk membuatnya kita akan lewati halaman pertama, kita langsung ke halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini, caranya kita ke menu home, kemudian kita blok ya. Kita blok judul yang ini, halaman kedua, judul halaman kedua kita blok di lembar persetujuan. Kemudian kita pilih di bagian ini ya, kita pilih heading 1. Nah, setelah kita pilih heading 1, maka di layar ini, di layar navigasi sudah muncul ya lembar persetujuan. Nah, kemudian tinggal kita modifikasi headingnya ini supaya sesuai dengan tampilan yang kita inginkan atau sesuai dengan persyaratan dalam penulisan skripsi ataupun makalah. Caranya itu kita di bagian ini, kita klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, kemudian kita di bagian ini ya, kita ganti hurufnya menjadi Arial. Ukurannya kita ganti menjadi 12. Kemudian warna, colornya warna hitam. Kemudian rata tengah dan bold ya. Nah, kemudian di bagian untuk paragraf spasi ya, kita pilih ini format. Kemudian kita pilih paragraf. Nah, di sini kita kasih 0. Di sini juga 0. Kemudian ini before kita kasih 0 juga. Nah, kemudian oke. Nah, seperti ini. Jadi sekarang heading 1 formatnya adalah seperti ini ya. Nah, untuk mengcopy ke judul yang halaman selanjutnya, kita cukup tekan format painter. Kemudian kita geser ke bawah.
Nah, sekarang di lembar pengesahan. Nah, setelah kita format Painter tadi ya, kita tinggal blok saja seperti ini. Nah, secara otomatis akan terhiding juga ya. Nah, akan muncul di layar navigasi. Atau bisa dengan cara kita ke lembar berikutnya. Nah, bisa juga dengan cara kita blok saja ini, kemudian pilih heading 1. Nah, maka secara otomatis akan muncul di layar navigasi sebelah kiri. Nah, begitu seterusnya ya sampai di bagian akhir. Nah, oke, sekarang kita di bab 1 pendahuluan. Nah, di bagian ini penting supaya karena ada perbedaan ya. Di sini judulnya itu 2 baris. Nah, bagaimana cara membuat heading 2 baris? Karena ketika kita heading 1 kali, posisi seperti ini kita heading, maka yang muncul adalah seperti ini ya. Jadi ada bab 1 pendahuluan, ada dua heading yang atau 2 kata yang terheading ya. Nah, caranya kita kembalikan dulu. Caranya ini kita hapus, kita tempatkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tekan Shift dan Enter. Nah, Shift Enter itu jadi ketika kita heading, kita blok, kemudian kita klik heading 1, maka yang muncul seperti ini ya, tersambung ya, bab 1 pendahuluan. Kalau posisi hanya Enter saja kita gunakan, maka bab akan ada 2 navigasi di sini ya, navigasi bab 1 dan navigasi pendahuluan. Oke, kita lanjutkan ke bab 2. Sorry tadi di bab 2 ada kesalahan ya. Di bab 2 kita belum Shift Enter lagi. Jadi tekan Shift Enter. Kemudian blok dan pilih heading 1. Seperti ini. Ada kesalahan di sini tadi ya. Jadi ini tadi terheading dengan spasinya ya. Nah, sekarang kita heading saja. 2 baris yang kita blok, kemudian pilih heading 1.
Nah, oke, sekarang sudah terheading semua judulnya. Dari cover, kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak ya, kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, lampiran, kemudian ya, kemudian pendahuluan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 belum ya. Bab 4 terlewatkan. Bab 3. Sepertinya bab 4 saya belum masukkan ya, teman-teman. Saya enter, kemudian nah, ini metode penelitian, saya copy dulu bab 4-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat heading 1. Nah, sekarang sudah muncul ya bab 4, bab 4, bab 5, bab 6. Kemudian daftar pustaka. Nah, itu tadi untuk membuat headingnya. Nah, misalkan di dalam bab 1 ini kan ada latar belakang. Nah, ini kita bisa buatkan heading juga. Caranya sama ya. Kita blok, kemudian tetapi di sini kita bukan memilih heading 1, tetapi kita pilih heading 2 ya. Kita pilih heading 2. Nah, kemudian kita modifikasi lagi heading 2-nya. Klik kanan, modifikasi. Kemudian hurufnya kita ganti ya, Arial 12, kemudian hitam. Kemudian di bagian format ini kita pilih di paragraf. Nah, ini kita kasih 0. Kemudian ini 63. Before-nya ini kita kasih 0 juga. Kemudian kita oke. Nah, seperti ini, tetapi belum ada numberingnya ya. Jadi kita modifikasi lagi. Kemudian pilih format, pilih numbering. Nah, di bagian numbering ini kita pilih jenis numbernya, misalkan ini. Kemudian di bagian define new number format ini kita klik. Kemudian di bagian font pilih ini, kemudian pilih bold. Bold, kemudian size-nya 12. Warnanya hitam. Kemudian oke. Oke lagi, dan oke. Nah, untuk hurufnya ini belum bold ya. Kita modifikasi lagi. Kemudian kita kasih bold. Nah, seperti ini saja. Oke, untuk sorry ya, bukan 1 tetapi A. Modifikasi format
paragraf format numbering, kemudian kita pilih A. Oke, nah seperti ini ya. Nah, sekarang kita format painter, kemudian kita pilih di bagian B-nya. Nah, ini di bagian B, kita blok saja ini. Nah, kemudian format painter kembali. Nah, kemudian di bagian C-nya, nah seperti ini. Kemudian di bagian D. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk bab 1 sudah ada. Sekarang kita ke bab 2. Kita klik lagi format painter. Kita ke bab 2, ada tinjauan pustaka ya. Nah, kita blok saja lagi setelah kita format painter tadi. Kemudian nah di sini ketika kita format painter atau kita heading 2, maka numberingnya ya tersusun ya. Jadi ini kan bab 1 itu terakhir D. Nah, ini lanjut di E. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita klik saja bagian E-nya, kemudian pilih numbering, pilih set numbering value, kemudian di bagian ini kita ganti menjadi A. Artinya dimulai dari huruf A ya. Kemudian pilih OK. Pilih yes. Nah, seperti ini. Jika kurang ke kiri sedikit, kita tekan Ctrl Shift M. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita format lagi, format painter kembali di bagian B. Nah, ini kita blok. Nah, seperti ini. Format painter lagi. Nah, di bagian C kita blok. Nah, sampai di bagian D. Nah, itu tadi. Sekarang kita lanjut ke bab 3. Sama caranya kita blok, kemudian pilih format painter. Kemudian kita blok yang ini. Nah, kemudian kita ganti lagi bullets-nya, numberingnya ya. Kita ganti dimulai dari A. Oke, yes. Nah, kemudian kita format painter kembali. Nah, jika kurang ke kiri, kita tekan Ctrl Shift M. Nah, kemudian format painter lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi tadi itu terheading, jadi terheading otomatis, jadi agak susah untuk mengaturnya. Nah, kita atur seperti ini.
Nah, seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, di bab 4 ini kita sama caranya, kita heading juga. Kemudian kita ganti numberingnya, start mulai dari A. Oke. Nah, oke, semuanya sudah terheading. Sekarang kita atur. Kita bisa lihat di bagian navigasi ini ya. Jadi hurufnya tadi terurut ya. Sekarang kita atur dari awal. Nah, dari tinjauan pustaka. Nah, ini kita blok di bagian numberingnya. Kemudian pilih di ini yang bagian titik kecil ini. Kemudian pilih set numbering value. Kita start dari A. Oke. Nah, sekarang sudah terganti ya. Kemudian kita ke bab 3. Nah, ini kita ganti juga. Kita start dari A. Nah, kemudian metode penelitian sudah cocok. Kemudian di bagian hasil, ini juga kita start dari A. Oke. Nah, sekarang semuanya sudah terheading ya, dari bab, judul, dan subjudulnya. Oke, kita coba dari cover. Kemudian saya perkecil dulu tampilannya. Kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan, abstrak ya, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, lampiran, kemudian bab 1,
latar belakang, rumusan, masalah, tujuan, kemudian manfaat, tinjauan pustaka, dan bab 3, dasar pemikiran, bagan, variabel, definisi. Nah, bab 4. Nah, sudah sesuai ya. Jadi bisa mungkin ditambahkan ke heading 3, masih ada heading 3. Itu mungkin untuk subjudul ini ya. Setelah C, maka ini kita bisa buatkan heading juga. Jadi subjudul dari pembahasan. Nah, itu tadi, semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Kita berjumpa kembali di video tutorial saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.